Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan tubuh untuk menentukan adanya kelainan-kelainan dari satu sistem atau organ atau bagian tubuh dengan cara inspeksi atau melihat, palpasi atau meraba, perkusi atau mengetuk, auskultasi atau mendengarkan. Jadi, pada ranah psikomotorik, mahasiswa harus melatih kemampuan panca indera penglihatan, perabaan, pendengaran, dan bila perlu, penghidu. Mahasiswa harus memahami cara pemeriksaan yang lega artis sebelum berlatih keterampilan. Umumnya, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi dikerjakan berurutan, meskipun ada sedikit perkecualian. Misalnya, pada pemeriksaan abdomen, sebaiknya auskultasi dikerjakan sebelum palpasi. Auskultasi tidak dilakukan terhadap beberapa bagian tubuh. Tujuan instruksional umum dari keterampilan pemeriksaan fisik adalah mahasiswa mampu dan terampil melakukan pemeriksaan fisik dasar meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Sedangkan tujuan instruksional khusus dari pemeriksaan fisik adalah: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan. 2. Mahasiswa mampu dan terampil melakukan inspeksi dengan melihat langsung pada badan ataupun anggota badan yang diperiksa. 3. Mahasiswa dapat melakukan palpasi baik dengan jari, dengan ujung jari, dengan tangan, atau dengan kedua telapak tangan. 4. Mahasiswa dapat melakukan perkusi dengan cara yang benar sehingga didapat suara ketukan yang jelas. 5. Mahasiswa dapat melakukan auskultasi dengan menggunakan stetoskop secara benar. Kita mulai dengan pemeriksaan yang pertama. Inspeksi berarti mengamati atau melihat penderita secara keseluruhan maupun bagian-bagian atau organ-organ tubuh, gerakan dan cara penderita berjalan, gizi penderita, bentuk tubuh, pigmentasi dan warna kulit, wajah penderita, morfologi anggota gerak, pernafasan, ictus cordis. Semuanya itu dapat diperiksa dengan inspeksi. Beberapa pemeriksaan inspeksi dilakukan dengan bantuan alat kaca pembesar untuk pemeriksaan kulit, otoskop untuk pemeriksaan telinga, oftalmoskop untuk pemeriksaan fundus okuli. Pemeriksaan berikutnya adalah meraba atau palpasi. Palpasi adalah pemeriksaan dengan perabaan dengan mempergunakan jari, ujung jari, sisi jari dengan satu tangan atau dengan kedua tangan. Untuk lebih jelasnya,
Marilah kita perhatikan cara palpasi ini. Pasien yang diperiksa harus bebas dari pakaian yang menutupi. Yakinkan bahwa tangan tidak dingin untuk menghindari rasa geli bagi penderita yang sensitif. Bila perlu, sebelum memeriksa, tempelkan telapak tangan beberapa detik pada kulit penderita. Dengan palpasi dapat diperoleh gambaran mengenai beberapa aspek seperti suhu, kelembapan, turgor dan elastisitas kulit, halus atau kasar permukaan kulit, adanya benjolan yang kenyal, lunak, atau fluktuatif. Mulailah dengan menaksir suhu badan. Caranya, tempelkan punggung tangan pada dahi atau leher penderita. Selanjutnya, rasakan apakah kulit kering atau berkeringat, halus atau kasar, akibat kelainan kulit secara umum. Periksa turgor dan elastisitas kulit dengan meraba kekencangan kulit dan jaringan di bawah kulit. Caranya, kulit dan jaringan di bawah kulit dicubit dan diangkat dengan ibu jari dan jari tengah sehingga membentuk lipatan, kemudian cubitan dilepaskan. Kulit dengan turgor dan elastisitas yang baik akan segera kembali ke keadaan semula. Bila ada benjolan, rabalah apakah kenyal, lunak, atau fluktuatif. Dengan palpasi akan teraba pula getaran atau denyutan, misalnya denyut nadi, ictus cordis, dan fremitus suara. Pemeriksaan selanjutnya adalah perkusi. Perkusi adalah pemeriksaan dengan cara mengetuk permukaan badan dengan perantaraan jari tangan. Tujuannya untuk mengetahui keadaan organ-organ di dalam tubuh. Kita ikuti cara perkusi. Cara melakukan perkusi dengan meletakkan jari tengah dari tangan kiri pada permukaan yang akan diperkusi. Jari tersebut dalam sikap hiperekstensi. Tekankan persendian intervalans 2 atau 3 pada permukaan yang akan diperkusi. Hindarkan kontak antara permukaan yang diperkusi dengan bagian lain dari tangan kiri tersebut. Tempatkan tangan kanan dalam posisi yang tepat dekat daerah yang akan diperkusi. Lengan bawah lebih kurang horizontal. Jari tengah dalam sikap fleksi, relaks, dan siap untuk mengetuk. Dengan gerakan yang cepat tapi relaks dari pergelangan tangan kanan, ketuk ujung falans 2, jari tengah tangan kiri yang menempel pada bidang yang diperiksa dengan ujung jari tengah kanan. Buat ketukan seringan mungkin yang dapat menghasilkan suara yang jelas. Perlu dikerjakan perkusi yang lebih keras pada dinding rongga badan. Pemeriksaan selanjutnya adalah auskultasi, yaitu mendengarkan suara lokal yang terjadi di dalam tubuh dengan stetoskop. Stetoskop ini berfungsi sebagai saluran pendengaran di luar tubuh tanpa terganggu oleh suara di sekitarnya. Dari pemeriksaan auskultasi, dokter dapat mendengarkan suara-suara secara kualitatif, yaitu tipe dan nada suara, dan kuantitatif, yaitu frekuensi, intensitas suara yang ditimbulkan oleh jantung, aliran darah, pernafasan, dan peristaltik usus. Untuk lebih jelasnya, cara melakukan auskultasi dapat kita perhatikan berikut ini. Gunakan stetoskop dengan pipa pendek kira-kira 25-30 cm dari corong sampai earpieces. Pasang kedua earpieces ke dalam lubang telinga sehingga seluruh lubang telinga tertutup oleh earpieces.
Gunakan bagian bel dari stetoskop untuk memeriksa dan bagian diafragma untuk memeriksa abdomen. Inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi merupakan pemeriksaan-pemeriksaan pokok dalam pemeriksaan fisik. Kita saksikan penerapan keempat teknik pemeriksaan ini pada seorang penderita. Pemeriksaan fisik dimulai dengan inspeksi, yaitu mengamati penderita secara keseluruhan atau pemeriksaan umum. Dilanjutkan dengan pemeriksaan bagian-bagian atau organ tubuh atau pemeriksaan khusus. Perhatikan cara berjalan pasien. Pada waktu anamnesis, perhatikan ekspresi wajah penderita.